wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, selamat pagi Ananda Hebat SD 4 Rejo. Bagaimana kabar ayah bunda dan Ananda di rumah? Semoga ayah bunda dan Ananda di rumah senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, untuk kegiatan Dewan Kelas kita pada kelas 4 kali ini berbeda dengan kegiatan Dewan Kelas pada tahun-tahun sebelumnya, karena pada pertemuan Dewan Kelas kali ini kita laksanakan secara online, kita belum bisa tatap muka secara langsung. Semoga meskipun melalui video ini tidak mengurangi antusias ayah bunda untuk memahami materi Dewan Kelas yang akan saya sampaikan nanti. Oke ayah bunda, di tema kali ini di kelas 4 di semester 1 kita nanti akan menjalani tema air. Jadi tema air ini akan kita laksanakan selama kurang lebih 9 minggu. Nah, apa saja yang nantinya yang akan kita bahas di tema air? Silakan nanti ayah bunda bisa menyimak videonya terkait dengan penjelasan materi Dewan Kelas yang akan saya sampaikan. Selamat menyimak ayah bunda. Terima kasih. Sebelum kita mulai Dewan Kelas kita hari ini, yuk kita bacakan tagline sekolah kita bersama-sama ayah bunda. Siapa kita? Sahabat peradaban hebat, bersinergi, mandiri, berakhlak kuat. Nah, di tema air kita kali ini, target akhlak yang ingin kita capai adalah I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to. tema air ini akan kita laksanakan selama 9 pekan. Di pekan pertama acara kita kemarin yaitu ada WOS atau Welcome to Our School. Jadi agenda Ananda di rumah adalah membuat display yang nantinya akan ditempelkan di kelas Ananda ketika Ananda sudah aktif kembali ke sekolah. Nah, di minggu kedua ayah bunda bisa melihat di layar. Di pekan kedua kita nanti akan bersenang-senang kepada anak-anak, yaitu brainstorming terkait tentang pengertian air. Kemarin worksheetnya sudah dikerjakan Ananda. Jadi Ananda mencari istilah pengertian air melalui wawancara yang dilakukan kepada ayah dan bunda di rumah. Kemudian Ananda menyimpulkan sendiri pengertian air itu apa menurut versi dari Ananda. Selanjutnya, selain brainstorming tentang tema, anak-anak juga menyanyikan lagu kosakata bahasa Arab bertemakan air. Nah, silahkan ayah bunda bersama Ananda di rumah bisa menyanyikan lagu kosakata tentang air dengan memainkan perkusi menggunakan alat yang ada di rumah. Nantinya produk dari praktek menyanyi tersebut akan kita praktekkan di kegiatan puncak tema kita di akhir pekan di tema air ini. Selanjutnya, untuk matematika di pekan kedua, maka kita akan mengulang kembali materi perhitungan, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan dasar, mengingat kembali materi kelas 3. Harapannya jika materi perkalian dan pembagian dasar sudah Ananda pahami dengan baik, maka di kelas 4 ini Ananda tidak kesulitan lagi. Jadi saya nitip kepada ayah bunda di rumah, perkalian dasar Ananda di rumah bisa dimatangkan kembali. Selanjutnya di pekan ketiga, kita akan mengenal tentang macam-macam air. Macam-macam air dalam Islam ada air tohir mutohir, air tohir ghairu mutohir, air najis, dan air mustakmal. Jadi nanti anak-anak akan membedakan semua itu. Selain itu, Ananda juga nanti akan kita ajak berdiskusi terkait dampak air bagi lingkungan. Ada dampak positif dan dampak negatif. Kemudian untuk produk di pekan ketiga ini, nanti kita akan belajar bagaimana melukis di atas air. Jadi nanti di pekan ketiga ini kita akan praktek membuat lukisan, melukis di atas air dengan menggunakan
air dan cabenya. Nah, bagaimana keseruannya? Nanti silahkan ditunggu saja kejutannya ya ayah bunda. Semoga kita sudah bisa bertatap muka di pertemuan ketiga ini. Lukisan air ini nanti akan kita bingkai dengan menggunakan barang-barang bekas seperti kardus, kemudian kita hias bingkainya. Nantinya lukisan hasil karya anak-anak ini akan kita pamerkan di kegiatan puncak tema kita di Festival Air di akhir pekan. Di pekan keempat kita nanti akan membuat alat penjernih air dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti arang, serabut kelapa, pasir, kerikil, dan busa. Nanti anak-anak akan mencoba praktek menggunakan alat penjernih air tersebut dengan menggunakan air kotor. Kemudian anak-anak membuat laporan dari percobaan yang telah dibuat bersama-sama. Selain itu, di pekan keempat kita nanti akan berdiskusi bersama anak-anak bagaimana cara pencegahan banjir ataupun kerusakan yang terjadi pada bantaran sungai. Nah, di pekan 4 ini kita sudah mulai aktif pembelajaran matematika memasuki materi yang ada di kurikulum dinas, karena matematika itu berdiri sendiri ya ayah bunda, tidak termasuk dari pembelajaran tematik. Jadi nanti kita akan fokus sendiri di hari Kamis, kita akan belajar tentang matematika khusus pembelajaran sendiri. Di pekan keempat juga kita nanti akan belajar membuat puisi bertemakan air. Jadi nanti anak-anak akan belajar bagaimana cara membaca puisi yang baik. Hal ini sesuai dengan kurikulum dinas juga. Karena kita temanya air, maka puisi yang akan dibuat Ananda kita ambil puisi bertemakan air. Semoga dengan berlatih membaca puisi ini, rasa percaya diri Ananda akan semakin meningkat. Nah, di pekan 4 ini juga kita nanti akan membuat sebuah produk, yaitu kita akan membuat Apollo air. Bagaimana Apollo air itu bisa bergerak, kemudian bisa meluncur. Nah, nanti kita akan buat bersama anak-anak. Di pekan kelima kita nanti akan membuat bagan siklus air dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan berkreasi bersama anak-anak. Kemudian dari bagan siklus air tersebut nanti anak-anak akan belajar bagaimana terjadinya proses siklus hidrologi yang meliputi evaporasi, presipitasi, dan lain-lain. Nanti anak-anak akan belajar istilah-istilah dalam siklus air. Kemudian nanti anak-anak akan mempresentasikan bagaimana siklus air tersebut. Jadi anak-anak akan berlatih berbicara di depan teman-temannya. Nanti teman-teman yang lain akan menanggapi dan memberikan pertanyaan terkait dengan hasil presentasi yang disampaikan oleh temannya tersebut. Selain itu, di pekan kelima nanti kita juga akan belajar memasak. Kita akan membuat infus water karena tema kita tema air. Jadi nanti kita akan bersenang-senang bersama anak-anak membuat berbagai macam infus water dengan menggunakan bahan buah-buahan, di mana infus water tersebut nanti akan kita cari tahu manfaatnya bagi kesehatan tubuh manusia. Selain itu, ada yang istimewa, kita juga akan mencoba membuat ramuan Samilakor, sari minuman lawan corona. Di pekan ke-6 kita akan mengenal kisah tentang Nabi Nuh yang membuat kapal besar. Jadi nanti kita akan berkisah dengan anak-anak dengan cerita kisah Nabi Nuh. Untuk sains, nanti kita akan membandingkan riset terhadap perlakuan air, yaitu ada perlakuan baik dan buruk sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto. Mungkin ayah bunda
sudah tahu terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto. Beliau meneliti tentang molekul air yang dilihat dari bawah mikroskop. Ternyata air yang diperlakukan baik, dibacakan doa dan diberi kata-kata baik, maka akan terbentuk kristal yang indah. Nah, itu nanti kita akan memperkenalkan materi tersebut kepada anak-anak. Harapannya anak-anak akan semakin meningkatkan iman kepada Allah, bahwa ternyata apa yang diciptakan Allah itu mengandung banyak sekali ilmu pengetahuan yang harus kita gali dan kita pelajari. Kemudian selain itu kita juga akan mencipta lagu bertemakan air. Jadi nanti anak-anak akan berkreasi bersama kelompoknya masing-masing, akan menciptakan lagu, di mana lagunya tersebut nanti isinya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan air. Nanti dari karya anak tersebut akan kita tampilkan di kegiatan Puncak Tema. Di pekan ke-7 kita akan menyajikan sebuah laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi, termasuk perubahan bentuk energi air dan manfaatnya buat kehidupan sehari-hari, bahwa ternyata air itu bisa menjadi sumber energi yang bisa diubah menjadi energi lain. Jadi nanti kita akan memperkenalkan anak-anak tentang materi tersebut. Kemudian selain itu kita juga nanti akan belajar bahasa Inggris tentang ungkapan thank you, sorry, please, dan excuse me dengan menggunakan kalimat sederhana. Kemudian untuk artnya, yaitu kita akan membuat karya kolase di pekan ke-7 ini. Kolasenya bertemakan tentang air. Ini juga sesuai dengan kurikulum dinas ayah bunda. Jadi target di kelas 4 itu anak-anak bisa membuat karya kolase, montase, dan mozaik. Nah, karena ada 3 topik, ada kolase, montase, dan mozaik, jadi saya bagi menjadi 3 minggu. Di minggu ke-7 fokusnya kolase, montase di minggu ke-8, dan mozaik di minggu ke-9. Nanti karya-karya anak dari kolase, montase, dan mozaik itu akan kita pamerkan di kegiatan Puncak Tema juga. Di pekan 9 kita nanti akan menyajikan laporan hasil pengamatan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Nanti kita akan praktik bersama anak-anak untuk mencari tahu apa saja sifat-sifat dari bunyi. Selain itu ada bahasa Jawa juga. Kita nanti akan mengenal aksara Jawa dan bagaimana membaca dan menulis aksara Jawa. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di pekan ke-8, maka kita akan fokus membuat montase bertemakan air. Nah, di pekan 8 ini juga kita nanti akan persiapan kegiatan Puncak Tema yang nanti akan kita laksanakan di pekan ke-9. Di pekan 8 ini juga bisa dilihat di Kaldik pada tanggal 3 September. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan kegiatan guru tamu tema air. Untuk guru tamu tema air ini rencana kita ada 2 opsi. Yang pertama, kita akan mendatangkan guru tamu dari PTAM. Kemudian opsi yang kedua, kita akan mendatangkan guru tamu dari komunitas Banyu Bening yang berasal dari Yogyakarta. Atau mungkin ayah bunda punya referensi lain terkait ke guru tamu air kita kali ini, ayah bunda boleh sekali untuk memberikan masukan
kepada kami nanti bisa menjadi bahan pertimbangan alternatif kegiatan guru tamu di tema air kita di kelas 4 ini. Di pekan terakhir, di pekan ke-9 nanti kita akan melaksanakan goal dari tema air kita, yaitu puncak tema. Puncak tema kita kali ini yaitu festival air, di mana nanti anak-anak akan menampilkan performa, baik itu menyanyikan lagu kosakata air dengan menggunakan bahasa Arab, menyanyikan lagu air yang sudah diciptakan anak-anak, kemudian memamerkan semua art yang sudah dibuat anak-anak, dan laporan-laporan percobaan seperti membuat bagan siklus air, kemudian mempresentasikannya, dan membuat alat penjernih air yang sudah dipraktekkan anak-anak di kelas nanti akan di-share di kegiatan puncak tema yang bertemakan festival air. Itu goalnya di pekan ke-9 Ayah Bunda. Selain itu juga nanti di pekan ke-9 kita akan menjual produk-produk infus water yang sudah kita buat bersama anak-anak dan akan kita labeli, kita beri merek, kemudian kita jual ke teman-teman kelas lainnya. Demikian Ayah Bunda pemaparan salplan tema air di semester 1 kelas 4 SD 4 Tunggul Rejo Sekolah Alam Kendal Aulia. Oh iya Ayah Bunda, untuk tahun ini proyek yang akan kita angkat yaitu kita akan melaksanakan proyek Science Fair. Mungkin Ayah Bunda masih ingat seperti tahun-tahun sebelumnya sudah pernah kita jalankan bersama. Jadi nanti saya minta kerjasama Ayah Bunda bersama-sama membersamai Ananda untuk melakukan riset penelitian terkait dengan percobaan sains yang nantinya akan kita festivalkan di akhir semester, di akhir tahun pelajaran. Demikian Ayah Bunda pemaparan materi Dewan Kelas tema air di kelas 4 Tunggul Rejo di semester 1 ini. Saya selaku wali kelas mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati Ayah Bunda. Mohon dimaafkan deh. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Silahkan buat Ayah Bunda yang ada pertanyaan, jika ada pertanyaan, kritik, saran, ataupun masukan terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan di tema air ini, silakan bisa dicatat dan nantinya akan kita bahas bersama di kegiatan Dewan Kelas yang akan kita laksanakan pada hari Jumat jam 2 siang. Silakan pertanyaannya, masukan, kritikan bisa disiapkan terlebih dahulu. Maafkan Ayah Bunda, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik, sudah memperhatikan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.